Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat menikmati liburan. Nah, sambil Bapak Ibu menikmati liburan, mari Bapak Ibu kita buka kembali aplikasi PMM Bapak Ibu. Karena kemarin RTL yang Bapak Ibu buat sudah tiang verifikasi. Silakan dicek Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ada yang belum, mohon disampaikan untuk Bapak Ibu bisa melakukan langkah selanjutnya Bapak Ibu. Jadi kemarin rinciannya sudah tiang sudah tiang kasih masukan. Bapak Ibu, catatan kepala sekolahnya sudah. Jadi Bapak Ibu tinggal melanjutkan sekarang. Jadi tiang pinjam akunnya Pak Kadek Sunarte. Jadi Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu sekarang sudah 75%, menjelang sudah 100% Bapak Ibu. 75%. Nah, Bapak Ibu sudah sini kemarin sudah. Ini opsionalnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah buat sendiri. Silakan dilanjutkan. Nah, yang Bapak Ibu akan lakukan kembali adalah di sini. Dokumen tindak lanjut. Formulir refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang harus kembali dikerjakan. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Nah, karena Bapak Ibu yang mengalami di kelas, Bapak Ibu yang sudah menjalani, inspirasi baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari RTL itu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu kerjakan. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan? Apa perubahan yang Bapak Ibu lakukan? Misalnya Bapak Ibu kemarin menyampaikan banyak belum bisa menciptakan suasana yang aktif dalam kelas, belum bisa membangkitkan kreativitas anak-anak, belum bisa mengkondisikan anak-anak sesuai dengan kesepakatan kelas. Masih banyak anak-anak yang tidak aktif pada saat pembelajaran, atau masih banyak anak-anak yang belum mau dibentuk kelompok karena anak-anak masih ingin memilih kelompok sendiri-sendiri. Silakan Bapak Ibu lakukan jawaban semuanya. Setelah itu, nah ini Bapak Ibu, apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan? Misalnya 3 hal yang paling sulit. Apalagi Bapak Ibu nih? 1, misalnya Bapak Ibu manajemen waktu. 2, misalnya konsistensi. Isi keterangannya Bapak Ibu nih. Terus yang ketiga napi. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana rencana Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, rencananya apa? Bapak Ibu silakan dibuat. 1, misalnya mentaati kesepakatan kelas. Karena dalam kesepakatan kelas
ada disiplin waktu. Jadi Bapak Ibu, karena sudah kesepakatan, bukan anak-anak saja Bapak Ibu yang harus mentaati, tapi Bapak Ibu juga harus tepat waktu. Kalau sudah bel jam pelajaran, anak-anak silahkan masuk ke kelas, sehingga apa yang Bapak Ibu sepakati terlaksana dengan baik. Bukan kesepakatan itu bukan hanya untuk anak-anak Bapak Ibu, tetapi berlaku untuk semua. Berlaku untuk Bapak Ibu juga. Kemudian yang kedua apa? Silahkan Bapak Ibu buat lagi. Nah, lanjut. Mungkin untuk di PMM-nya apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Apa inspirasi barunya? Bapak Ibu, mungkin pandangan Bapak Ibu terbuka terhadap pembelajaran yang memerdekakan. Ini contoh Bapak Ibu nih. Silakan Bapak Ibu buat selanjutnya. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan? Nah, ini Bapak Ibu, ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Misalnya melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Ini salah satunya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu buat lagi. Ini penting sekali Bapak Ibu, pembelajaran sekarang Bapak Ibu merefleksi. Kalau dulu ada istilahnya menyimpulkan materi. Kalau sekarang merefleksi terhadap pembelajaran, apa sih yang masih kurang, atau apa yang anak-anak dapatkan, atau apa anak-anak yang pelajari hari ini, positifnya apa, negatifnya apa. Kemudian apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Seperti tadi misalnya apa? Inkonsistensi Bapak Ibu, atau keterbatasan apa misalnya Bapak Ibu. Bapak Ibu buat. Dan seterusnya Bapak Ibu. Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa menghasilkan perubahan? Setelah tantangan Bapak Ibu pahami, terus upayanya apa Bapak Ibu nih? Upaya untuk mengatasi masalah, problemnya nih, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kalau tadi datang terlambat, nah lebih mentaati misalnya kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu belum bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, metode apa yang Bapak Ibu gunakan sehingga siswa itu menjadi aktif? Apakah bermain peran atau di luar kelas Bapak Ibu mengajak pembelajaran? Itu bisa dicoba Bapak Ibu, sehingga pembelajaran kepada anak-anak bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah semua Bapak Ibu kerjakan, silahkan dikumpulkan sehingga bisa lihat kembali progres PMM Bapak Ibu. Juga mungkin Bapak Ibu bisa selipkan, bisa menggunakan pembelajaran atau LPP berdiferensiasi Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi bisa Bapak Ibu lakukan. Nah Bapak Ibu, sekali lagi yang tekankan Bapak Ibu, apa tujuan dari pembuatan SKP niki? Yang pertama, kalau kaitannya dengan Bapak Ibu pasti seperti yang sudah share, ini akan berkaitan dengan TPG Bapak Ibu dan kenaikan pangkat Bapak Ibu. Kalau ini tidak dibuat, menurut informasi dari Dinas Pendidikan, TPG Bapak Ibu kemungkinan akan mengalami kendala Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, seperti yang saya sampaikan, kenaikan pangkat Bapak Ibu akan terkendala kalau tidak Bapak Ibu menyelesaikan ini. Yang ketiga Bapak Ibu, ini
kegiatan yang Bapak Ibu lakukan baik di PMM ini akan berdampak langsung kepada siswa. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan pada saat observasi kemarin, Bapak banyak kendala yang Bapak Ibu hadapi. Keaktifan siswa, kreativitas siswa, disiplin siswa masih. Nah, dari PMM inilah Bapak Ibu bisa melakukan tindak lanjut, RTL bisa mengatasi permasalahannya sehingga ke depan pembelajaran di kelas itu bisa lebih baik lagi. Ini dampaknya langsung ke siswa Bapak Ibu. Ya seperti yang di-share oleh Bu Sri Salamah tadi, sebenarnya sudah di drive bersama juga sudah tiang taruh untuk raport mutunya, itu semua akar permasalahannya semua ada di guru bukan di siswa Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan oleh guru bukan apa yang harus dilakukan oleh siswa, tapi gurulah yang pertama harus berbuat. Literasinya bagaimana, numerisasinya bagaimana, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang mohon sekali lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum fasih sekali komputer atau masih meminta bantuan kepada temannya dan juga kepada Bapak Ibu yang membantu temannya, sekali lagi yang harapkan Bapak Ibu kalau membuatkan paling tidak teman Bapak Ibu ada di sampingnya. Jangan Bapak Ibu membuatkan jamak Bapak Ibu. Apa inspirasinya Bapak Ibu yang mengarang sendiri sehingga perubahan di kelas nanti itu tidak ada. Perubahan terhadap siswa itu tidak ada karena inspirasi dari guru atau ide dari guru atau tantangan yang akan dilakukan oleh guru tidak diketahui. Jadi program yang di sini dengan yang dilakukan tidak akan nyambung Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu yang membantu, boleh Bapak Ibu membantu, tetapi paling tidak ide-ide yang dituangkan dalam kinerjanya niki, SKP-nya niki, PMM-nya itu murni berasal dari guru yang bersangkutan. Sehingga apa yang dibuat di sini itu adalah yang akan dilakukan di kelas yang nantinya akan langsung berdampak terhadap pembelajaran di kelas. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu diajak membuat seperti ini? Jadi dituntun Bapak Ibu terstruktur untuk melakukan kegiatan perbaikan dalam pembelajaran yang muaranya Bapak Ibu itu adalah kepada peserta didik, perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ini dibuatkan oleh teman yang Bapak Ibu minta bantuan tanpa Bapak Ibu memberikan masukan, tanpa berasal dari ide Bapak Ibu, pembelajaran Bapak Ibu di kelas akan tetap seperti itu saja. Karena akan berbeda apa yang Bapak Ibu lakukan dengan perencanaannya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, mohon kerjasamanya sehingga program yang Bapak Ibu lakukan bisa berdampak kepada siswa sehingga raport mutu pendidikan kita semakin hari semakin meningkat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau masih ada yang kurang bisa disampaikan kepada Tiang baik chat pribadi ataupun di WA group. Tetap bisa Bapak Ibu berkomunikasi. Salam hormat Bapak Ibu, selamat malam. Semoga apa yang Tiang sampaikan ini bermanfaat.